Malam itu, hujan turun deras di desa kecil di pinggiran kota. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan kesunyian yang mencekam. Di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, 5 orang remaja Dika, Rani, Siska, Anton, dan Jaka berkumpul dengan satu tujuan, memainkan jailangkung. Apa kalian yakin mau melakukan ini? Tanya Rani, suaranya gemetar. Ah, jangan penakut, katanya kalau main di tempat angker, jailangkungnya lebih cepat datang, kata Anton sambil terkekeh. Dika meletakkan boneka jailangkung yang sudah mereka buat dari batok kelapa dan kayu di tengah ruangan yang hanya diterangi lilin. Mereka duduk melingkar, menempelkan jari ke gagang boneka itu. Dengan suara bergetar, Jaka mulai membaca mantra, jailangkung, jailangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Hening, tidak ada yang terjadi. Mereka saling pandang, hampir tertawa karena merasa bodoh. Tapi tiba-tiba, lilin berkedip-kedip, angin dingin berembus, meski jendela tertutup rapat. Dan yang paling menyeramkan, boneka itu mulai bergerak sendiri. Siska menjerit, siapa yang gerakin? Tidak ada, balas Dika dengan wajah pucat. Tangan boneka itu bergerak-gerak, mencoret-coret kertas yang mereka letakkan di depannya. Satu kata muncul, tolong. Rani menelan ludah. Tolong apa? Boneka itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Kata-kata itu berubah menjadi kalimat. Aku terkurung. Mereka terdiam, napas tertahan. Anton mencoba memberanikan diri bertanya, siapa kau? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas rumah tua itu. Langkahnya berat, menyeret sesuatu. Semua membeku, tak ada yang berani menoleh ke arah tangga. Lalu terdengar suara berbisik di belakang mereka. Begitu dekat hingga terasa hembusan napasnya. Aku di sini. Seketika lilin padam, suasana menjadi gelap gulita. Teriakan menggema di seluruh rumah. Ketika lilin kembali menyala karena hembusan angin, hanya tersisa 4 orang di ruangan itu. Jaka menghilang. Boneka jailangkung kini tergeletak di lantai dengan satu kata terakhir, tertulis di kertas, selesai. Sejak malam itu, Jaka tak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, warga desa bercerita tentang sosok yang sering terlihat berdiri di jendela. Rumah tua itu mirip Jaka, tapi dengan mata kosong dan wajah penuh ketakutan. Dan setiap kali hujan turun, terdengar bisikan di angin malam. Tolong, aku masih di sini. Sudah seminggu sejak Jaka menghilang. Polisi dan warga desa telah mencari ke seluruh pelosok, tapi tidak ada jejaknya. Yang mereka temukan hanyalah rumah tua itu kosong, gelap, dan dingin. Dika, Rani, Siska, dan Anton tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh. Kadang-kadang, ada suara ketukan di jendela, meski kamar mereka berada di lantai 2. Kadang, mereka mendengar bisikan samar yang memanggil nama mereka. Siska adalah yang paling terguncang. Suatu malam, ia terbangun karena merasa ada sesuatu di kamarnya. Saat menoleh, jantungnya hampir berhenti. Di sudut kamar, dalam gelap, seseorang berdiri. Tubuhnya kurus, pucat, dan matanya kosong. Itu Jaka. Ya, Jaka, bisiknya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri di sana, diam, kaku, seperti mayat yang masih bisa berdiri. Lalu, perlahan, bibirnya bergerak. Tolong, aku masih di sini. Siska menjerit saat lampu kamar dinyalakan. Sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, mereka berkumpul lagi. Ketakutan semakin besar. Anton, yang sebelumnya paling berani, kini wajahnya terlihat pucat. Kita harus kembali ke rumah itu, kata Dika akhirnya. Cilah, seru Rani. Aku gak mau mati. Kita nggak bisa membiarkan Jaka sendirian. Dia pasti masih di sana, jawab Dika. Meskipun takut, mereka tahu satu hal. Sesuatu telah mereka bangunkan, dan jika tidak menyelesaikannya, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Jaka. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua itu. Udara terasa lebih dingin daripada sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka. Saat memasuki rumah, mereka melihat boneka jailangkung itu masih ada di lantai, kotor dan berdebu. Tapi ada yang berbeda. Di lantai, di sekitar boneka itu, terdapat bekas cakaran. Seperti seseorang telah berusaha menulis sesuatu dengan jari yang berdarah. Mereka melihat dengan ngeri. Buka pintu. Mereka saling pandang. Pintu mana? Tiba-tiba, terdengar suara ketukan. Bukan dari depan, tapi dari bawah, dari lantai. Dengan tangan gemetar, Anton dan Dika menggeser meja tua yang ada di tengah ruangan. Di bawahnya,
tersembunyi sebuah pintu kayu yang terkunci dengan rantai berkarat. Ketukan itu semakin keras. Dengan sisa keberanian mereka, Dika meraih palu yang tergeletak di sudut ruangan dan menghantam gembok yang mengunci rantai itu. Butuh beberapa kali pukulan sebelum akhirnya gembok itu pecah dan rantai terlepas. Dengan napas tertahan, mereka membuka pintu itu perlahan. Bau busuk langsung menyergap. Mereka menyorotkan senter ke dalam. Tangga tua menurun ke ruang bawah tanah yang gelap. Dan di sana, di sudut ruangan, seseorang duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, kotor, dan penuh luka. Dengan gerakan kaku, sosok itu menoleh perlahan. Itu Jaka, matanya merah, kosong, dan wajahnya penuh ketakutan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Aku, bukan Jaka. Tiba-tiba, lampu senter mereka mati, dan di kegelapan, terdengar suara tawa pelan, melengking, dan mengerikan. Gelap, sunyi, tapi tawa itu masih terdengar, menggema di ruang bawah tanah sempit itu. Dika mencoba menyalakan senter lagi, tapi tangannya gemetar. Lani mulai menangis, sementara Anton dan Siska hanya bisa berdiri kaku. Di sudut ruangan, sosok yang menyerupai Jaka masih duduk dengan kepala tertunduk. Tapi perlahan, tubuhnya mulai bergerak, gemetar, seperti sedang menahan sesuatu yang hendak keluar. Lalu terdengar suara krak. Lehernya menekuk ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Dika akhirnya berhasil menyalakan senter, dan saat cahaya menerangi ruangan, mereka semua menjerit. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat, dan bibirnya menyeringai lebar. Kalian membangunkanku. Suara itu bukan suara Jaka. Suaranya berat, dalam, seperti datang dari dalam tanah. Anton tersentak dan berlari menuju tangga. Tapi tiba-tiba sesuatu mencengkram kakinya. Ia terjatuh dengan keras. Wajahnya membentur lantai. Tolong, tolong, teriaknya panik. Meronta-ronta. Dika dan Rani menarik Anton. Tapi sesuatu yang tak terlihat ikut menariknya ke dalam kegelapan. Kuku-kuku panjang yang tidak manusiawi mulai muncul dari lengan sosok itu, mencengkeram Anton dengan erat. Siska, yang selama ini diam dalam ketakutan, tiba-tiba tersadar. Ia mengambil boneka Jailangkung yang mereka bawa dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan suara gemetar, ia berteriak, Jailangkung, Jailangse, kami memanggilmu. Pulanglah, pulanglah, jangan ganggu kami. Sejenak, ruangan terasa bergetar. Sosok itu mengeluarkan suara geraman dalam, seperti marah. Tangannya yang mencengkeram Anton mulai melemah, dan perlahan tubuhnya mulai bergetar. Dika segera membantu Anton bangkit, sementara Siska terus mengulang mantra itu. Jailangkung, Jailangse, pulang tak diantar. Tiba-tiba, lilin di sudut ruangan menyala sendiri. Api berkobar lebih besar dari seharusnya. Menyala-nyala seperti ada sesuatu yang terbakar. Sosok itu mengeluarkan jeritan panjang yang menyakitkan. Lalu tubuhnya mulai melengkung ke belakang, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian cahaya lilin padam, dan semuanya kembali sunyi. Ketika mereka menyalakan senter lagi, sosok itu sudah menghilang. Di lantai bawah tanah, hanya tersisa sesuatu yang membuat mereka bergidik ngeri. Sebuah tulisan tercakar di dinding dengan huruf-huruf besar. Jangan main lagi. Sejak malam itu, mereka tidak pernah berbicara lagi tentang kejadian itu. Rumah tua itu akhirnya dirobohkan oleh warga desa. Tapi ada satu hal yang masih menjadi misteri. Jaka tetap tidak ditemukan. Dan setiap kali hujan turun di malam hari, di ujung desa, seseorang sering melihat sosok berdiri di depan lahan kosong bekas rumah itu. Sosok yang mirip Jaka, dengan mata kosong dan wajah penuh ketakutan. Bisikan itu masih terdengar. Aku masih di sini. Setahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan di rumah tua itu. Dika, Rani, Siska, dan Anton berusaha melupakan semuanya. Tapi tidak mudah. Setiap malam, mereka masih dihantui mimpi buruk. Suara tawa, bisikan, dan sosok Jaka yang terus memanggil mereka. Hingga suatu malam, semuanya menjadi lebih nyata dari yang mereka kira. Malam itu, Dika terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip dari balik tirai. Di luar, dalam gelapnya malam, seseorang berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bajunya masih sama seperti malam terakhir mereka melihatnya di rumah tua itu. Itu Jaka, tapi ada sesuatu yang salah. Tubuhnya sedikit melayang, tidak menyentuh tanah, seolah-olah ia bukan lagi manusia. Dika menahan napas, berharap ini hanya ilusi. Tapi sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahnya.
lalu berbisik pelan. "Bantu aku!" Dika menjerit dan langsung berlari keluar dari kamarnya. Ia tidak peduli lagi ia harus mengakhiri ini semua. Ia menghubungi Rani, Siska, dan Anton. Meski ketakutan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari lagi. Mereka harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Malam itu, mereka berkumpul di lahan kosong bekas rumah tua. Meskipun rumahnya sudah dirobohkan, aura tempat itu masih terasa gelap. Angin berembus dingin, dan entah kenapa, tanah di sana terasa lebih lembab seperti baru saja digali. Mereka berdiri di tengah lahan itu, menatap satu sama lain dengan ragu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rani. Suaranya hampir berbisik. Dika mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. "Boneka jailangkung. Aku berpikir kalau kita bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jaka," katanya. Tidak ada yang ingin melakukan ini, tapi mereka juga tahu tidak ada jalan lain. Dengan tangan gemetar, mereka duduk melingkar dan meletakkan jailangkung di tengah. Lalu, dengan suara lirih, mereka mulai membaca mantra. "Jailangkung, Jailangse, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Hening, angin tiba-tiba berhenti. Udara di sekitar mereka terasa berat. Lalu, perlahan, boneka jailangkung itu mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat, menggunakan sesuatu di atas tanah dengan ranting kering. Satu kata muncul. Di bawah, jantung mereka berdegup kencang. Mereka langsung sadar, Jaka tidak hilang. Jaka dikubur di sini. Dengan napas tertahan, Anton mengambil skop yang mereka bawa. Ia mulai menggali di tempat di mana boneka itu menunjuk. Sekali, dua kali, tanah mulai bergerak. Kemudian, sesuatu muncul dari dalam tanah kain lusuh yang mereka kenali sebagai baju Jaka. Siska menutup mulutnya, menahan jeritan. Dika dan Rani mundur, sementara Anton terus menggali dengan panik. Hingga akhirnya, mereka melihatnya. Tubuh Jaka pucat, membusuk, dan wajahnya penuh ketakutan. Seolah-olah ia dikubur hidup-hidup. Di antara jeritan ketakutan mereka, suara samar terdengar di angin malam. "Terima kasih." Lalu, tiba-tiba, angin kembali berhembus. Udara menjadi lebih ringan. Mereka saling pandang. Jaka sudah pergi. Keesokan harinya, mereka melaporkan temuan mereka kepada polisi. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa Jaka memang dibunuh dan dikubur di sana kemungkinan oleh pemilik rumah tua itu yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Dengan ditemukannya jasad Jaka, arwahnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara bisikan, ketukan di jendela, atau sosok yang berdiri di kejauhan. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka lupakan, saat mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka menemukan sesuatu di depan pintu rumah mereka. Sebuah boneka jailangkung, dengan satu kata tertulis di dahinya, "Selesai." Beberapa bulan telah berlalu, sejak mereka menemukan jasad Jaka dan menyerahkannya kepada polisi. Semuanya berusaha kembali menjalani hidup normal, meyakinkan diri bahwa arwah Jaka telah tenang. Namun, satu persatu, mereka mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak pernah benar-benar bebas. Malam itu, Anton pulang larut dari tempat kerjanya. Langkahnya tergesa. Perasaan gelisah mengikutinya sejak sore. Saat melewati jalan kecil di dekat bekas rumah tua, udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhembus pelan, membawa suara yang hampir tidak terdengar. Anton berhenti. Matanya membelalak. Bulu kuduknya meremang. Itu bukan suara angin. Itu suara seseorang, suara yang sangat ia kenal. Dengan napas berat, ia menoleh ke belakang. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali melihat ke depan, seseorang berdiri tepat di depannya. Anton tersentak mundur, nyaris jatuh. Sosok itu tinggi, kurus, dan wajahnya itu Jaka. Tapi ini bukan Jaka yang dulu ia kenal. Matanya hitam pekat, mulutnya robek seperti dipaksa tersenyum, dan tangannya menggenggam sesuatu. Boneka jailangkung. Dengan suara serak dan dingin, sosok itu berbisik, "Kalian pikir sudah selesai?" Anton menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, berita mengejutkan tersebar di desa. Anton ditemukan di pinggir jalan. Tubuhnya kaku dan matanya kosong. Ia masih bernapas, tapi tidak merespons siapapun. Dokter mengatakan Anton mengalami syak berat, seolah-olah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diterima akal manusia. Dika, Rani, dan Siska panik. Mereka tahu ini bukan serangan jantung biasa, bukan kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang lebih buruk. Mereka berkumpul di rumah Dika, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. "Tidak mungkin," kata Siska dengan suara gemetar. "Arwah Jaka sudah tenang. Kita sudah menemukannya, sudah menguburkannya dengan benar."
Semua ini seharusnya selesai, tapi tidak. Jawab Dika dengan wajah pucat. Kita melewatkan sesuatu, atau mungkin kita membangunkan sesuatu yang lain. Rani merinding. Maksudmu, bukan Jaka yang kembali? Hening. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Mereka bertiga saling pandang. Tubuh mereka membeku. Siapa yang datang larut malam begini? Dika menelan ludah, menguatkan diri, lalu berjalan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka perlahan. Pintu terbuka, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyusup ke dalam rumah. Tapi saat Dika menunduk, ia melihat sesuatu di ambang pintu. Sebuah boneka jailangkung yang sama persis seperti yang mereka gunakan dulu. Dan di dahinya ada tulisan yang membuat darah mereka membeku. Belum selesai. Judul, Jailangkung di Rumah Tua bagian 6 tamat. Dika, Rani, dan Siska berdiri mematung di depan pintu, menatap boneka jailangkung yang tergeletak di lantai. Belum selesai, darah mereka terasa membeku. Rani mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Ini mimpi, kan? Suaranya bergetar. Dika menelan ludah. Tidak, kita harus mengakhiri ini sekarang. Mereka membawa boneka itu ke dalam rumah dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anton masih terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Polisi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya mata kosong dan tubuh yang kaku, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Siska menggigit bibir. Kalau ini bukan Jaka, lalu siapa? Dika termenung sejenak. Kita pikir rumah tua itu hanya berhantu karena Jaka. Tapi bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih lama menghuni tempat itu? Sesuatu yang lebih gelap, yang kita bangunkan saat bermain jailangkung. Mereka saling pandang. Siska menutup wajahnya. Jeti, kita bukan hanya memanggil Jaka, tapi juga sesuatu yang lain. Dika mengangguk pelan. Rani mulai menangis. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dika menatap boneka jailangkung yang ada di hadapan mereka. Aku punya satu ide. Malam itu, mereka kembali ke lahan kosong bekas rumah tua. Angin berembus dingin. Bulan tertutup awan, dan suasana semakin mencekam. Mereka menggali lubang di tengah lahan dan meletakkan boneka jailangkung di dalamnya. Dika menyalakan api. Kita harus membakarnya, menutup gerbang yang kita buka. Tapi sebelum ia sempat melemparkan korek api, angin bertiup kencang. Lilin yang mereka bawa padam seketika. Lalu terdengar suara tawa, pelan, menyeramkan. Kalian pikir bisa mengusirku? Dari balik pepohonan, sesosok bayangan muncul. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan wajah yang sama dalam kegelapan. Matanya merah menyala, dan kukunya panjang, menghitam. Siska tersentak. Itu bukan Jaka. Sosok itu melangkah maju, perlahan, seolah menikmati ketakutan mereka. Aku sudah di sini jauh sebelum kalian datang, dan aku akan tetap di sini selamanya. Tanpa pikir panjang, Dika menjatuhkan korek api ke dalam lubang. Api menyala, membakar boneka jailangkung hingga hangus. Sosok itu mengeluarkan jeritan panjang yang menusuk telinga. Tubuhnya mulai melengkung, bergetar hebat, lalu tiba-tiba hilang. Semua kembali sunyi. Angin berhenti. Udara terasa lebih ringan. Mereka saling pandang. Napas terengah-engah. Selesai, bisik Rani. Dika mengangguk. Selesai. Setelah malam itu, semuanya kembali normal. Anton akhirnya sadar dari koma. Meski tidak ingat apa yang terjadi. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Rumah tua itu sudah hilang, dan kini hanya menjadi bagian dari legenda desa. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil bermain di lahan kosong bekas rumah tua itu. Ia menemukan sesuatu di bawah tanah, tersembunyi di antara akar pohon tua. Sebuah boneka jailangkung dengan arang hitam bekas terbakar di tubuhnya, dan di dahinya ada satu kata baru yang tertulis dengan darah kering. Bangun.